bahwa mereka dimintakan dana kurang lebih 30 juta per orang. Itu melalui guru di 2 sekolah favorit di Denpasar. Kalau lewat oknum DPRD itu bayar 6 juta. Nah, karena sonasi ini Niki terkait dengan dapil ternyata. Sonasi terkait dengan dapil politik. Oh. Contoh, di Denpasar seorang kepala sekolah itu mengelola uang hampir 10 M per tahun. Per tahun. Dan yang paling parah Napi, ada beberapa sekolah yang uang komitenya besar, tapi dia nggak sanggup beli kipas angin. Kan tiang pikir ini sekolah you ngelola uang 8 M. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu. Semua niki tamu langganan Cek Bali. Siap. Niki setelah podcast pagi niki makin malam. Paling malam podcastnya. Ya nggak apa-apa. Dia akui memang sulit memang mencari pejabat seperti AWK memang ini. Ngundangnya gampang. Cukup WA. Ya. Koordinasi oke gitu nih. Ya apalagi selama bisa mencerahkan kenapa tidak? Itu aja. Niki tiang telat sebenarnya Ji. Tiang kan mungkin Niki kan mau bahas isu pendidikan khususnya PPDB. Tadi tiang iseng scroll IG-nya Ji, ada live yang isinya Ji menyuarakan berbagai hal temuan lah di lapangan kita nggih. Yang menarik sepertinya tiang up Niki juga di podcast Cek Bali kita. Iya. Nah, yang beredar selama ini kan masyarakat tahu isu titipan paling banyak diketahui titipan Dewan 6.000 siswa nih ke. Nah, Haji juga mengungkap masalah 30 juta pungli 30 juta di salah satu sekolah di Denpasar lah kan. Nah, mungkin temuan-temuan Nika mungkin bisa direview lagi Ji di podcast Nika Ji. Untuk PPDB 2023 ini ada beberapa temuan ya yang setidaknya memang masuk ke kantor kan, dalam artian kan tiang sih sebenarnya nggak cari masalah, cuman masalah itu yang dilaporkan ke tiang. Siap. Jadi yang pertama itu adalah tentang data 6.000 tiang udah dapat berkasnya tentang DPR atau DPRD yang menitipkan konstituennya itu kepada sekolah-sekolah favorit. Nah, jumlahnya ada, kemudian nama anggota dewannya ada, kemudian nama-nama siswanya ada, dan sekolah mana itu ada. Nah, jadi temuan yang beredar di grup-grup WA nih berarti nggak ya? Iya. Tapi itu tahun 2021 Ji, apakah relevan dengan saat ini? Sangat relevan 2021, 2022. Bisa aja terulang berarti nggak? Apalagi 2023 kan mau kampanye ya, mau pemilu. Tahun politik. Justru tahun politik justru lebih kenceng sebenarnya, atau mungkin jumlahnya bisa lebih besar. Nah, ini nih yang lihat di live aja juga ada menyebut kaitan dengan politik nih kan? Tapi kaitannya apanya Ji? Pendidikan. Jadi ntar tak jawab dulu. Yang pertama kan temuan tentang 6.000. Atau temuan yang penting itu pasti ada oknum anggota DPRD yang menitip siswanya, yang mungkin inilah sebenarnya kalau menurut tiang tidak sepenuhnya salah kepala sekolah, tidak sepenuhnya salah dari kepala dinas. Justru tiang menganggap pejabat dinas dan kepala sekolah guru itu korban sebenarnya. Korban karena ditekan. Karena mereka niki diancam jika tidak mau mengakomodir itu, maka mereka akan mungkin diganti menjadi jabatannya seperti itu. Jadi sebenarnya kasihan niki guru-guru sekolah dengan dinas niki kasihan. Ada kepala sekolah yang curhat sama Haji begitu, atau kepala dinas pendidikan yang cerita sama? Dalam perjalanan tiang kan udah keliling hampir ke 100 sekolah ya. Dari awal tahun ya sampai kemarin di Bali ya? Di Bali, SMA, SMK, banyak yang curhat sama tiang. Karena kan sesuai undang-undang itu kan mereka niki diangkat dan tanggung jawabnya kan sama provinsi sesuai undang-undang untuk SMA. Kalau SMP, SD, TK tanggung jawab kabupaten kota. Yang kedua temuan itu
bahwa pada saat beberapa waktu yang lalu menten forum dari orang tua yang kebetulan putra-putrinya itu tidak lolos ke sekolah favorit. Nah, jadi ada latar belakangnya siswa berprestasi, ada latar belakangnya siswa yang tidak mampu, ada latar belakangnya siswa yang zonanya dekat dengan sekolah tapi tidak lolos. Mereka ya jumlahnya puluhan ya datang ke kantor dan tiang terima di kantor DPD RI. Kemudian mereka membawa data-data dan termasuk dalam rapat itu ada menten curhat lah dari salah seorang dari anggota forum itu yang menyatakan di hadapan kami bahwa mereka dimintakan dana kurang lebih 30 juta per orang. Itu melalui guru di 2 sekolah favorit di Denpasar. Yang kalau post di Instagram itu. Iya, yang waktu itu kan tiang ya sudah nanti Bapak buat pengakuan aja lah, testimoni kan semakin memperkuat kerja kami. Kemudian kalau menurut beliau juga kalau lewat oknum DPRD itu bayar 6 juta. Jadi kalau itu kan langsung ke sekolahnya 30 juta, kalau lewat oknum DPRD 6 juta. Itu maksudnya gimana itu? Kalau bayar untuk mengamal 6 juta itu DPRD-nya dapat atau sekolahnya? DPRD-nya kalau nggak salah. Oknum-oknumnya. Jadi mereka niki menurut pengakuan ya, kan tiang kan hanya mengklarifikasi. Menurut pengakuan itu terjadi dan memang secara terbuka memang dijelaskan seperti itu kalau mau mengamankan kursinya seperti itu. Jadi menurut tiang ini kan temuan ya, yang akhirnya tiang tindak lanjuti juga kan begitu, dan tiang saya tahu bahwa ini mungkin prakteknya sudah melebar ya ke seluruh Bali ya. Cuman memang Badung, Denpasar, Gianyar nih ke Tabanan itu yang padat-padat penduduknya memang banyak sekali permasalahan seperti ini muncul. Dan mungkin 2023 ini kan seperti dulu kan pernah tiang sampaikan mungkin udah tahun pembongkaran ya. Iya benar-benar. Kayaknya semua kasus-kasus semua gini semua terungkap keluar, ya. termasuk kemarin ketua umum partai besar aja kan hari ini kan diperiksa kan di Jakarta, siapa sangka loh ya. Ini benar-benar menurut tiang nih benar-benar Sabdo Palon ini benar-benar karena sama-sama dengan bocornya data itu. Bocornya data yang 6.000 itu betul, kan nggak mungkin kalau tidak kehendak alam. Nah sekarang tiang sampaikan tadi ada sumber masalah dari PPDB niki sebenarnya adalah sistem zonasi. Tiang sebenarnya setuju dengan sistem NEM. Dulu waktu tiang masih di Komite 3 Bidang Pendidikan, kita memang usulkan waktu itu kepada Menteri bahwa ada 2 yang kita usulkan dan dari Bali menjadi pendukung utama, arus utama. Yang pertama dihapusnya UN, yang kedua kembali ke sistem NEM. Yang disetujui adalah UN dihapus. Nah, nika berkat dukungan DPD nika, sehingga ujian nasional tidak menjadi tolok ukur kan begitu. Yang zonasi ini agak susah kita rubah karena ini kan peraturan menteri. Nah, karena zonasi ini niki terkait dengan dapil ternyata. Zonasi terkait dengan dapil. Politik. Contoh. Contoh misalkan tiang ini menjadi incumbent dari anggota DPRD lah. Yang misalkan di kabupaten atau di kota. Iya. Bedanya senator dengan anggota DPRD. Kalau senator kan wilayahnya seluruh Bali, seluruh Indonesia kan, minimal dapilnya Bali. DPRD niki kota kabupaten, misalkan anggap dia wilayahnya 1 kecamatan. Nah, 1 kecamatan ini dengan ada sistem zonasi dan peraturan ini tentu dibuat oleh desakan partai. Nah, jadi sebenarnya untuk mengamankan suara si incumbent atau si caleg ini, mereka memanfaatkan sistem zonasi dan syarat dari zonasi nih kan menten namanya dengan radius GPS nih kah. Antara 1,5 kilo sampai 3,5 kilo tergantung kepadatan penduduk. Bayangkan saja sekarang kalau ingin niki contoh kita lihat aja ini salah satu tantangan untuk caleg-caleg baru yang seluruh Bali nih. Mereka niki agak sulit menghadapi incumbent. Karena sudah tersistem begitu tersistem selama 5 tahun. Misalkan anggap tiang berasal dari 1 kecamatan nih. Saya cuma ngurusin kecamatan itu saja.
Tiang cuman perlu dekati sekolah-sekolah di sana, kecamatan itu aja. Tiang boleh jatah satu sekolah nih kita punya jatah 100 atau 50 lah anak kita bisa masukin. Jadi bayangin aja 50 anak dikali anggota keluarganya 6, anggap 300 kan? Per tahun. Seorang anggota DPRD dia menjabat 5 tahun, sudah dia kumpul 1.500 suara. Tidak perlu kampanye, tidak perlu tampil, tidak perlu ngomong kayak AWK. Makanya jadi. Makanya Tiang heran kadang-kadang kok banyak anggota dewan yang diam tapi terpilih juga ya gitu. Ya itu, karena itu diijon Sami. Pelihara. Bahkan dia waktu jadi jurnalis kan banyak juga menyaksikan tingkah laku anggota dewan kan yang rapat diam. Ya, nggak pernah suara. Ikut, gitu. Nanti setinggal bagi sembako. Gimana cara dia nyari suara ya gitu. Jadi sekarang sebenarnya yang harus berteriak keras sebenarnya ya sekitar 90% caleg-caleg partai yang baru-baru nih Ki. Jadi kan caleg-caleg kan banyak teman-teman Tiang juga jadi caleg-caleg baru partainya apalah semuanya. Sebenarnya mereka nih berhadapan dengan dugaan-dugaan kecurangan dari incumbent dari satu partai. Ya bayangkan caleg baru datang bawa visi misi, bawa jenane. Mungkin tidak perlu banyak modal, tetapi incumbentnya nih kan sudah jadi pertama jadi agen penyalur bansos. Ya. Tinggal bawa data, oh ini di dinas nih di kementerian ini dia kayaknya ada sumbangan traktor. Namanya anggota DPRD itu kan memiliki data. Information is a basic weapon. Jadi dia tuh tinggal pegang kertas aja. Oh ini besok bulan Desember atau bulan November nih ada pencairan nih pupuk. Ada datang dari Jakarta traktor, ada datang bibit. Ini udah punya semua. Tinggal minta aja sama dinas-dinas itu. Dinas-dinas suruh dampingi. Nanti dia tampil bagiin. Makanya menang incumbent. Jadi sebenarnya dengan sistem seperti ini agak sulit. Syukur Mahkamah Konstitusi kemarin memutuskan pemilihan terbuka. Terbuka tetap ya. Terbuka. Jadi kalau bila dibilang incumbent itu mainnya nggak bersih. Betul. Dan mereka memang curang, salah satunya PBDB. Makanya kemarin Tiang sudah kirimkan surat ke kejaksaan. Ya, agar data ini ditindaklanjuti. Yang nomor 2, kemarin dari pihak polisi, kepolisian sudah datang ke kantor Tiang minta data. Saya sudah kasih datanya. Silakan proses. Lanjuti yang 6.000 ini atau yang pungli? Dua-duanya. Kita lihatlah nanti. Tiang simak di berita pembelaan dari DPRD provinsi yang namanya tercantum itu ada yang bilang hoax. Kemudian itu kan kewajiban kami membantu waktu pandemi itu 2021 ya kami sebagai anggota dewan ya ada minta tolong ya bantu. Nah itu nggak bisa. Jadi melawan peraturan. Kita kan gini, anggota dewan itu kalau misalkan memang ada anggota DPRD bicara begitu, minta dasar hukumnya. Apa kewenangan anggota dewan itu untuk merekomendasikan? Dasar hukumnya napi, kan kita harus patuh dengan peraturan. Ada namanya peraturan menteri kan? Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada namanya Dapodik, ya. Nah, Dapodik ini salah satu adalah kewajiban untuk memenuhi maksimal satu kelas berapa orang. Makanya Tiang kemarin sampaikan kepada penyidik. Ya, baik nanti mau diambil kejaksaan maupun mau diambil kepolisian. Kalau mau caranya nyiduk gampang. Contoh, misalkan SMA Negeri A, dia punya 10 kelas baru. Kan gitu. 10 kelas, menurut peraturan menteri, menten 35 orang per kelas. Nggak boleh lebih. Kan logika kan 350. 350 ditambahkan mungkin afirmasi, ditambahkan yang berprestasi, jalur miskin, anggaplah 50 lah. Jadi satu SMA ini harusnya menerima hanya 400. Gampang, carilah makin data di SMA favorit. Kalau lebih dari ruang kelasnya, anggap satu SMA yang atur 400, dia ngambilnya 600. Lacak aja lagi 200. Gampang kan? Racak, wawancara, datangkan orang tuanya, keciduk.
Gitu. Ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Bagus. Ini dilakukan sampai dipecat kepala sekolahnya. Ini dilakukan oleh Wali Kota Bogor kalau tidak salah. Karena kalau pemerintah di luar Bali, mereka niki tegas. Terserahlah mereka pencitraan atau tidak, tapi pencitraannya bagus. Pencitraan positif lah. Ya, jadi dilacak niki. Masing-masing anak ini kan ada pemalsuan. Pemalsuan kakak, pemalsuan tempat tinggal. Betul. Kalau tidak salah dibatalkan ratusan sampai ribuan PBDB ini kan batal loh di Jawa. Gila. Karena si dinasnya mau kerja begitu di Bali. Ya, di Bali kenapa nggak berani begitu, Ci? Kenapa nggak berani ada yang tegas begitu? Apa dampaknya misalnya saya kepala sekolah, saya nggak mau ngapa urusan titipan itu. Apa kepentingan kepala sekolah dia menuruti keinginan titipan itu? Bahkan ada kepala-kepala sekolah di luar Bali yang mundur karena diteken. Itu kan bagus. Dia kan idealis. Iya. Tapi saya mau sampaikan, Win, kenapa ini kepala-kepala sekolah ini tidak mau begitu saja melepas jabatannya? Di Denpasar, seorang kepala sekolah itu mengelola uang hampir 10 M per tahun. Per tahun. Mengelola duit dari apa nih? Dari siswa kah atau apa? Dari siswa dan dari pemerintah APBN. Contoh, kemarin Tiang pakai 2 contoh itu SMA 1 dan SMA 7 Denpasar. Itu yang maksud Haji? Iya, enggak, yang kemarin dugaan kalau nggak salah Semansa sama SMA 2 ya. Yang ini SMA 7 tuh masalah dana komite lah. Yang masalah kelasnya panas gitu. Maksudnya yang protes itu yang sekarang mau dipasangin AC semua itu. Jadi gini, misalkan uang komite kan 350.000 per orang dikali 1.500. Ya, itu anggap saja uang komite itu sudah hampir 6 M per tahun. Dapat tambahan kalau 1.500 orang sekolah ini dapat dana BOS lagi, jumlahnya hampir 2 M. Nah, jadi 6 tambah 2 itu kan 8 nih. Ya rata-rata 8 sampai 10 M lah. Itu untuk sekolah-sekolah per tahun. Kepala sekolah kan menjabat biasanya 5 tahun. 5 tahun. Dia mengelola uang itu kurang lebih sekitar 50 M, hampir 50 M. Siapa yang mau ngelepas jabatan? Nggak, apa hubungannya kepentingan itu kan duit bukan untuk kepala sekolah. Berarti maksudnya banyak yang bisa diputar, dicuci uang gitu maksudnya, pencucian. Iya, bisa jadi. Contoh aja. Kenapa kemarin Tiang panggil GM PLN? Kenapa Tiang panggil kemarin kepala sekolah SMA 7 Denpasar? Ketika Tiang datang ya, ini Tiang datang ke seluruh sekolah dan Tiang datang ke ruang kelas-kelas nih. Iya. Saya datengin, pokoknya SMA 1, 2, 3, 4, SMA 5, 6, 7 di Denpasar semua tak datengin. Yang favorit nih. Oke. Apa yang Tiang lihat, Win, di kelas-kelas? Pertama, meja tuh kotor, vandalisme. Nomor 2, kantinnya itu basah. Kan kantin nggak boleh basah. Kantin tuh flooringnya harus kering. Basah apanya ini? Ceceran air, kemudian di seluruh Bali tuh banyak sekali. Harusnya kantin tuh bersih, kering. Semakin kering semakin bagus. Dapur tuh kering harusnya. Masih ada meja kursi yang rusak gitu? Rusak. Ada yang belum dibenahi. Kemudian Tiang lihat WC nggak ada WC yang bersih di Denpasar sekolah negeri itu nggak ada. Bau, kotor, vandalisme, coret-coretan, aksi pornografi. Yang masukin satu-satu. Dan yang paling parah Napi, ada beberapa sekolah yang uang komitenya besar, tapi dia nggak sanggup beli kipas angin. Jadi kipas angin? Ya, ada di Instagram saya. Jadi anak-anak nih ada yang bawa kipas angin. Maksud 8M itu. Jadi kan dana komite ini kan kesepakatan dengan orang tua siswa. Kalau sekarang jumlahnya udah sedikit, dulu bisa 500, sekarang cuma 300, 3,5 di Denpasar. Jadi bayangin Tiang masuk kelas itu siswanya pakai kipas-kipas, pakai buku. Sudah jumlah siswanya padat, panas. Gedungnya belum jadi, seperti di SMA 4 tuh belum jadi. SMA 7 Tiang masukin itu nggak ada AC. Saya tanya, Liu, anak ini bayar nggak berapa? Saya, bayar 300.000. Ngutang nggak bayarnya? Karena sekolah beralasan, ini banyak yang ngutang gitu loh. Saya tanya satu-satu, sebagian besar udah bayar kok.
begitu. Kemudian, nah kan tiang pikir ini sekolah you ngelola uang 8M. Sedangkan 8M ini kok nggak bisa ngasih orang nyaman ya? Harusnya dengan dana sekian parameter-parameter yang Aji sampaikan tadi itu sudah nyaman, selesai lah. Gimana orang mau belajar kalau begini? Bahkan ada itu di medsos tiang. Ada anak itu sampai bawa kipas angin. Gila. Bawa. Pas dia buat colokan di sendiri. SMA di Denpasar, Ji? Di Denpasar. Negeri. Yang tiang datangin negeri semua. Oke. Jadi mereka tuh buat yang belum lagi pas hari Kamis ya, pakai baju adat ya. Itu kalau saya jadi orang tua, saya akan protes. Itu hak anak loh. Yang bagus sebenarnya SMA 1 nih biayanya 350.000 per bulan, tapi full AC. Itu mantep. Cuman sayang SMA 1 kemarin ada masalah tentang dugaan pungli itu. Tapi kalau dari pengelolaan dana komite tiang puji SMA 1. Makanya kemarin PLN tiang sampaikan SMA 7 itu diurus. Tiang bantu rekomendasi gardu karena akan persiapan untuk dipasang AC semua. Makin sekarang sebelum tiang tedun lagi bulan depan semua sudah pasang kipas semuanya. Kasihan anak-anak. Gitu maksudnya. Betul. Jadi toilet, vandalisme yang udah lihat, udah dapat laporan meja udah diinikan semua, udah dicat. Bertahun-tahun meja tuh nggak dicat. Ada sekolah yang menggunakan si anak ini disuruh di Sukawati kalau nggak salah, tiang datang ke sana itu pakai meja pakai kursi kuliah. Oke. Itu nggak boleh. Oh nggak boleh gitu. Nggak boleh, itu ada aturannya. Kalau siswa menengah anak-anak harus meja sama kursi. Karena kan banyak itu LKS dia bukan. Tapi dikasih tiba-tiba kayak universitas tuh nggak bisa. Udah tiang tegur suruh ganti itu meja. Pakai itu duit itu. Belum lagi dana BOS 2M. Dana BOS itu sudah ringan sekarang dibanding dulu. Boleh pakai apapun nih ke dana BOS itu. Iya. Jadi kenapa? Anggap satu AC, anggap 10 juta ya. Yang 1,5 PK, anggap satu kelas itu perlu modal sampai semua anggap 20 juta lah. Iya. Sekarang ada jumlah kelas 30. Kali aja 30 kali duang dasa kan cuma 600. Bahkan nggak hanya oknum kepala sekolah yang bisa bermain, oknum guru pun bisa bermain. Oh, jangan salah, di sekolah-sekolah itu banyak guru-guru lain yang jujur-jujur, yang kritis-kritis justru nggak kebagian. Oke. Tiang kan dapat banyak informasi kan juga banyak guru ngelapor ke tiang. Oh gitu. Jadi biasanya niki hanya kekorupsian itu terjadi kan dugaan ya. Itu hanya di link circle itu. Circle kepala sekolah, komite, sama dari wakil-wakil kepala sekolah, sama pinpro-pinpronya. Jadi orang itu aja. Jadi guru-guru yang lain tuh nggak ikut campur. Ada guru-guru yang sederhana, yang memang mereka nggak mau tahu begitu. Jadi sebenarnya ini tertekan. Guru-guru, pegawai tata usaha yang ada ini tertekan kalau menurut tiang, karena mereka nggak dapat perhatian. Dan inilah yang kalau kita beberapa tahun yang lalu dengan ada pengangkatan kepala sekolah secara massal di Bali, kan muncul dugaan-dugaan bahwa itu menjadi kepala sekolah bisa dibayar, bisa jadi mungkin balikin modal. Ada berarti kepala sekolah mau jadi kepala sekolah itu bayar. Oh iya. Saya dengar itu menjadi kepala dinas, menjadi pejabat eselon. Jadi kepala dinas juga kan ada jelas. Isu-isu juga bayar sekian. Kalau gitu, kepala dinas lebih kepada setoran. Maksudnya setoran? Setoran kepada pimpinannya. Dia ditarget 1 bulan, you harus cariin uang misalkan 5M. Dari mana setorannya? Terserah dia nyari sendiri. Gila. Dan itu disetornya nggak langsung kepada bosnya. Itu berlapis, 7 lapis. 7 lapis itu. Udah tahu lah saya tempatnya di mana, tempat ngumpulnya di mana, ngerti pun yang di Bali kan gampang. Ini kan semua tempat-tempat yang ada transaksi itu kan tempat-tempat banyak pendukung saya semua. Nah itu ngelapor, Ji. Dan transaksi Ji, ini pertemuan ini gitu ya udah. Cuman kan tiang kan masih kasihan aja Mas Meton saya. Gitu. Ya. Tiang juga kan dengar juga yang gitu-gitu juga kan dulu waktu jadi masih di jurnalis. Wah. Pasti masih ada yang gitu-gitu ya sekarang ya. Kalau tiang bicara mengenai titipan gitu, sudah dari dulu nih sebenarnya sebelum sistem zonasi pun sudah ada tiang dengar waktu zaman tiang SMP, SMA, oh ini surat sakti gitu.
Nah, berarti nggak bisa memang kita melepas dari fenomena itu berarti ya. Sama seperti kemarin di dalam video kemarin ini kan Tiang waktu ketemu sama orang tua. Bayangin loh itu oknum DPRD aja begitu sakti kan gitu. Apalagi DPD RI kan gitu ketawa kan. juga lah denger live-nya Ji itu. Ini DPR Ji bisa Ji gini. Kenapa DPD nggak bisa gitu? Saya ketawa nonton live. Jadi sebenarnya kalau misalkan kami Hmm. pejabat negara gitu ya, itu kan bisa saja. Kalau sebenarnya WK mau bisa. Bisa banget. Tinggal telepon aja nggak perlu surat ya. Tiang nggak mau. Banyak yang datang misalkan. Ji, niki anak mau masuk TNI Polri, anak mau pindah. Ya kalau pindah-pindah, kalau alasannya masuk akal, masih bisa Tiang bantu. Misalkan dia mau pensiun, orang tua sakit, gitu nge. Alasan-alasan ke dewan-dewan, misalkan kultur lah. Itu kan namanya orang mau pindah kan harusnya normal aja kan itu hak gitu nge. Tapi ada juga yang minta seperti kemarin, Ji bisa nggak masukin anak saya misalkan masuk? Bisa, cuman Tiang kalau Tiang melakukan itu kan sama dengan si oknum yang lain gitu loh. Tiang nggak mau. Tapi Tiang kasih solusi. Tiang kasih plan B niki karena sekarang sekolah-sekolah swasta niki kan sudah tutup niki. Karena makin tidak bisa nerima. Kemudian mereka ke sekolah swasta, ada yang sekolah swasta di Denpasar tutup, mereka harus carinya ke Kuta kan. Nah, jadi Tiang bantu. Sampai hari ini Tiang masih tanda tangani surat rekomendasi bagi orang tua yang ingin mendapatkan kemudahan SPP uang gedung swasta. Bawa surat saya ke yayasan, Astungkara dibantu. Ya lumayan kan dapat diskon, bisa dicicil kan begitu. Dan salahnya sebenarnya masyarakat Bali juga salah. Karena kenapa? Mindset orang-orang tua kita itu bahwa sekolah negeri ini ke segala-galanya. Betul. Padahal makin niki dunia kerja ini lebih memprioritaskan sekolah swasta. Kalau lihat aja sekolah swasta yang ada di Denpasar yang bagus-bagus nih. Misalkan gitu ya SMK, misalkan yang bagus-bagus tuh Dwi Jendra, misalkan Menten Saraswati, Menten sekolah nasional itu punyanya Undiknas. Terus ada banyak yang sekolah-sekolah swasta yang bagus-bagus. Belum lagi yang internasional ya seperti Gandhi School, Taman Rama, Menten macam-macam, Diatmika. Kalau menurut Tiang kok sekolah-sekolah itu termasuk sekolah Kristen nih. Kalau mau cari sekolah terbaik di dunia tuh sekolah Kristen, sekolahkan anaknya sekolah Kristen. The best itu sekolah Santo Yosep. Harapan ini dekat. Jadi kalau menurut Tiang beda loh hasilnya. Tiang merasakan Ji, waktu Tiang kan dulu kuliah keguruan ya. Sebelum lulus itu kan ada masa percobaan, ada latihan lah. Tiang tugasnya di sekolah Kristen. Ternyata pendidikan humaniora orang-orang sekolah Kristen tuh bagus sekali ya. Disiplin. Dan materinya update. Karena kalau sekolah swasta dia nggak ngajar baik, gurunya nggak dibayar loh. Itu maksudnya. Jadi kalau kecewa dia nggak dapat murid, itu juga rugi yang swasta. Makanya kalau menurut Tiang sebenarnya kalau mau anak kita cerdas sekolahin ke swasta. Di negeri ini kan ada politik drama itu di masing-masing sekolah. Dengan adanya guru P3K, guru honor dan guru ASN. Nah, makin guru-guru yang di luar guru ASN, dia kan dapat target nih jam ngajar. Jadi guru-guru asli yang ASN itu lebih banyak duduk baca koran, main handphone. Yang disuruh ngajar adalah asistennya. Betul. Karena kan kepentingannya target. Jadi nanti tinggal tanda tangan aja laporan. Makanya Tiang kasihan sama guru honor, udah capek ngajar, kemudian juga sudah capek buat laporan. Di Badung, kalau nggak salah nih di Petang sama Abian Semal, Tiang ada menemukan beberapa sekolah karena saking banyaknya siswa, dia harus buka lokal pagi dan sore, siang kelas pagi dan kelas sore. Gurunya yang ngajar sama, honornya tetap sama. Orang ngajar jam 8 pagi dengan ngajar jam 4 sore kan beda energinya. Iya, betul. Makanya makin prestasi sekolah negeri jeblok. Berarti ini
termasuk hasil dari zonasi ini juga ya. Zonasi ini kan apa yang buat yang nggak setuju sama Pak Menteri. Ini contoh, di tempat ini sekolah nih, kan kita boleh nerima siswa 1,5 kilo dari sini. Karena dia harus pakai GPS. Betul. Bayangin nih, satu desa paginya, anak-anak itu paginya ketemunya di sekolah. Sorenya ketemu lagi di Balai Banjar dan di rumah. Di sekitar rumah. Di sekitar rumah ketemu, kan nggak berkembang. Dulu waktu tiang sekolah di SD Cipta Dharma, saya di SMP 3, SMA 1, itu kan sekolahnya kan multi etnis. Ya. Multi agama dan juga heterogen. Bukan Semeton, Krame, Banjar saja. Jadi kan kita berkembang. Kita bisa loh gaul sama orang bule, sama orang Cina, bergaul sama orang Jawa. Jadi lebih cerdas. Makanya zaman itu zaman kita kan kita sangat bineka tunggal ika. Semangat belajar biar bisa sekolah di sini gitu kan. Sekarang tiang kemarin datang ke sekolah-sekolah, waduh, sudah stunting. Mending stunting kan? Stunting tuh tinggi badan dan bentuk badan anak-anak sekarang tuh kurang proporsional. Anak-anak SMA nih ini hasil kunjungan mata saya langsung ya. Itu fisiknya tuh kayak anak SMP. Kalau di Denpasar udah keren-keren ya. Di luar Denpasar nih di luar Denpasar sama Badung. Denpasar oke, Gianyar sebagian oke, Badung Selatan mungkin karena pariwisata ya, bagus badannya ya. Di luar nih kecil-kecil. Udah itu tiang masuk ruangan tuh nggak ada yang berani debat, ada yang bengong. Kayak saya kan guru nih, dia kan mantan rektor saya kan dosen ya. Saya bisa nilai loh, ini kok orangnya kok dari air mukanya kok nggak semangat. Tiang berikan pancingan pertanyaan 4 pilar nggak nyambung. Itu makanya tiang tanya sama kepala sekolah, mana data anak-anak negeri yang diterima di UI, ITB, UGM, Undip, yang di Brawijaya. Dulu kan sekolah zaman itu kita ini kan benar-benar sekolah favorit negeri ya. Sekarang kalau seandainya misalkan anak-anak kita cuman dapat di UNUD, kalau menurut saya biasa aja ya gitu ya. Ya wajar lah orang Jogja keterima di UGM, orang Jakarta keterima di UI, wajar lah sebagian besar karena penduduk sana kan. Makanya dia nggak pernah heran kalau misalkan anak muda kita keterima di UNUD atau Undiksa atau Universitas Hindu Negeri, sudahlah biasa. Makanya nanti akan tiang evaluasi nih, mana data-datanya mana, berapa forum alumninya seperti itu. Tapi kan alasan dari toko yang mendukung zonasi ini, ini justru bagus zonasi untuk menghapus istilah sekolah favorit katanya Ji. Enggak. Nah, kemudian mencegah macet katanya alasannya kan. Itu alasan yang dibuat-buat dan bisa diperdebatkan. Misalnya menghapus sekolah favorit itu. Ya memang SMA negeri sama SMK 3 kan bukan favorit. SMK dan SMA kita kan bukan favorit lagi. Favoritnya dia karena cuma nggak bayar aja, tapi tetap bayar lah uang komite kan gitu. Memang nggak semahal swasta, tapi mohon maaf prestasinya itu favorit di awang-awang. Banyak kok sekolah-sekolah negeri yang sudah down sekarang. Betul. Kemudian kalau dibilang zonasi itu menguntungkan atau misalkan orang terdampak, itu kan memunculkan kejahatan baru. Napi nih pemalsuan orang. Orang tua kita ada loh. Ini kasus di luar Bali ya. Betul. Mereka orang Indonesia ini itu kreatif. Jadi mereka ke anaknya kelas 2 mungkin. Iya. Anak kelas 2 mau sekolah tahun depan. Tahun ini sudah pindah rumah. Udah ngurus kakak gitu. Biar bisa sekolah di sana gitu ya. Demi itu begitu, makanya kan kejahatan baru, terus memalsukan yang namanya piagam penghargaan. Iya. Prestasi pedalam nih yang asli juara nih nggak bisa masuk. Jadi kan artinya kita tahu, kita kan pasang patung Dewi Saraswati ya di depan ya. Kita pasang patung Ganesha. Secara filosofi Hindu ini udah nggak nyambung, udah nggak jujur orang tuanya. Makanya sekarang dampak karma palenya apa? Sekolahnya sekarang disida itu sama kejaksaan. Itu kan sudah ada 2 sekolah masuk kejaksaan di Kelungkung dan Jembrana.
Karena apa ini? Korupsi. Oh. Uang komite. Iya, Tinggal tiang minta aja nanti rekomendasi, periksa juga komitenya. Jadi komite ini kasihan. Komite ini cuman dijadiin lahan stempel. Stempel untuk legitimasi pembayaran misalkan. Contoh kemarin, kenapa tiang kemarin dorong munculnya peraturan menteri agar tidak ada istilah wisuda sama pakai toga. Oke. Ini kan marak nih kemarin-kemarin. Oh ya, yang wisuda SD, SMP, SMA, TK bahkan TK. gitu. Kemarin saya panggil tuh TK PAUD SD itu. Itu ada indikasi bisnisnya nggak? Oh, bisnis itu. Oh, bisnis. Bisnis itu. Saya sebagai seorang dokter, ya kita sarjana lah, tersinggung kan. Wisuda itu hanya untuk orang yang sudah buat skripsi. Sekarang anak cenik-cenik nih Ki, SMA, SMP disuruh pakai jubah. Satu jubah harganya 500. Jangan lihat siswa yang kaya, lihat siswa yang orang tuanya buruh yang dapat penghasilan 50.000 per hari. Panak-panak dagang canang, nelayan, petani. Kan mereka panik, bingung nih Ki. Betul. Bahkan ada pembulian seperti kemarin nih di luar Bali, ada anak sampai anak TK nih Ki, nggak dikasih naik panggung karena orang tuanya nggak bisa beli toga. Kan secara psikologi kan tertekan anak ini. Makanya kemarin saya panggil itu ada empat sekolah ya. Saya pokoknya tahun depan saya akan periksa lagi macam-macam, melawan. Yang dilawan bukan AWK, yang dilawan surat edaran menteri loh. Itu bisa dicabut itu izin sekolahnya. Ya, yang kalau sekedar kalau SMA kan makin sudah jarang maintain prom night. Karena saya marah-marah itu waktu sama dinas beberapa tahun lalu. Dulu maintain laporan prom night. Win tahu prom night kan, mereka tuh buat acara di hotel. Betul. Pakai dansa. Jadi mereka sewa satu hotel. Sekitar 500 orang, itu check in semua. SMA di mana itu? Ada pokoknya. Jadi gini, beberapa tahun lalu sebelum Covid itu ada laporan. Nah, Tiang udah tahu nih prom night. Ini kan macam-macam nih. Yang waktu Tiang protes itu prom night sama buku sekolah. Ini bisnis juga nih Ki. Jadi kan buku sekolah. Buku sekolah itu kalau zaman dulu kita di SMA kan pakai pakaian sekolah, foto biasa. Makin kan pakai tema sampai rencar mobil, sampai sewa lounge, sewa diskotik. Makin niki kan bingung orang tua nyariin jas. Iya. Orang Bali tuh nggak punya kultur jas. Betul. Anggap aja di Bali maintain 10 sekolah negeri. 10 kali 500 kan 5.000 jas. Ini kan bisnis sebenarnya Niki. Muncullah proposal itu ke sekolah. Harus foto pakai macam-macam. Oke lah itu nggak apa-apa. Cuman waktu itu buku sekolah yang sampaikan waktu itu normal-normal sajalah. Jangan pakai tema ini itu. Yang cewek-cewek pakai gaun pula. Buset. Gaun-gaun bule nih Ki. Arya Weda Karna aja pernah sekolah di Amerika sama Australia nggak gitu-gitu banget. Sedangkan di Bali nih Ki maintain sekolah bule pakai baju adat bulenya. Kan kali nih Ki. Sekolah internasional tahu kemarin nih dengan cara apa dia tamat? Pakai kelungah. Melukat. Itu bule. Orang Bali ke bule-bulean. Bulean bandeng. Pakai baju. Saya udah survei. Ini baju ini mangatus harganya minimal nih. Ini orang-orang anak-anak Bali yang sederhana yang cuma tinggal di kos-kosan disuruh beli jas sama sewa gaun kan nggak nyambung. Suatu saat laporan dah dari Intel ngelapor Tiang. Ji itu di hotel tuh ada prom night. Satu hotel sewa ballroom di Denpasar, Badung? Di Badung ya, daerah Badung sana. Ya? Kemudian mereka itu ada malam dansa-dansa. Kayak bule lah, kayak Amerika. Itu check in, nginap di hotel. Dan mereka dari siang udah check in. Oh, gitu. Satu kamar bisa 5-6 orang. Gila, kalau anak-anak SMA gitu kan bahaya. Bahaya. Makanya waktu itu Tiang nggak mau ribut. Oh gitu. Dari narkoba hubungi Tiang. Dari masalah kalau minum-minum oke lah ya masih normal ya. Yang Tiang takutkan tuh kan ada seks bebas. Yang Tiang takutkan tuh narkoba. Hampir saya gerebek. Nanti hampir tak gerebek gitu. AWK nyaranin kalian ingat pakai kondom ya, lagi ribut.
Bener. Jadi ini akhirnya waktu itu sudah saya perintahkan udah amankan aja lah, pokoknya tutupi aja. Tapi setelah nikah besoknya ngamuk saya. Saya kirimin surat seluruh sekolah sebali 200 atau 300 gitu. Yang kirimin surat rekomendasi dilarang prom night. Mendingan duitnya simpen untuk napilah, untuk biaya kuliah atau apa. Memada-mada namanya, memada-mada jadi bule nih kan. Iya. Yang Niki kan miris kalau memang benar itu ada pungli yang Aji sebut 30 juta itu, Ji. Ya. Nah, untuk bisa masuk sekolah itu kan berarti memang rusak Niki sebenarnya Niki nggih. Rusak udah. Untuk sekolah bayar 30 juta, tamat SMA untuk nyari kuliah juga ada indikasi bayar-bayar begitu. Tamat kuliah nyari pekerjaan juga ada bayar gitu kan. Okay. Pakai nahan ijazah pula. Kan itu yang penyebab salah satu unut dimasalahkan kan, masalah nikah, biaya kuliah. Okay. Jadi sebenarnya berunut nih semua. Dan makanya makin ada satu mental itu sebenarnya menurut yang ini aturan niki pemegang kekuasaan ya, gubernur, bupati, wali kota, tegas mantan, itu aja kuncinya di sana, tegas. Tapi kuncinya ini kepala daerah sebenarnya. Kepala daerah. Contoh niki Jawa Tengah. Kenapa Jawa Tengah bisa bersih? Karena Pak Ganjar Pranowo dia tegas. Dia copot. Kenapa di Bogor Jawa Barat itu bagus? Karena Pak Wali Kotanya tegas. Dia sidak, dia lacak semuanya. Sekarang ada nggak ini bupati wali kota kita atau gubernur kita mau misalkan setegas di luar Bali? Saya rasa agak kurang seperti di luar. Tegas kalau ada kepentingan, Ji. Di Bali. Ya apalagi niki mau pemilu kan. Iya. Lumayan kan 6.000 siswa dikalikan 5 kan 30.000 suara, aman 30.000 itu. Itu menarik yang Aji tadi sebutkan. Ini untuk memang sengaja dikelola nih oleh dewan gitu. Itu memang real di lapangan atau opininya Aji aja itu? Enggak, memang real. Kan tiang kan dapat informasi dari banyak hal. Sekelas AWK kalau kita ada pertemuan kan tiang pasti cross check. Iya. Nggak mungkin nih ada data datang nih. Jadi Bang De Semeton juga tahu gimana kerja tiang. Kerja tiang tuh nggak gerasa-gerusu. Ini ada laporan masuk. Iya. Tak terima mereka, nggih. Kita pelajari. Pertama kita minta dulu dokumennya. Oke. Dokumennya, identitasnya. Jadi biar nggak hoax gitu loh ya. Betul. Tak lihat dulu bener apa enggak aspirasi. Setelah nikah tiang ada waktu beberapa hari untuk cross check. Saya minta bantuan intel. Tiang minta bantuan aparat hukum. Saya minta bantuan teman-teman misalkan di pemerintahan. Setelah dapat info lengkap baru itu kita up atau baru kita tindak lanjuti dengan rapat-rapat. Jadi nggak mungkin. Ya kecuali memang sifatnya sidak. Kalau sidak nih kan langsung yang di mata nggak beres kan seperti ini Kang. Nah jadi kalau menurut tiang apa yang dilaporkan ya tiang anggap nih aspirasi yang harus yang dilanjuti. Nah orang tua, kalau bicara orang tua siswa yang memilih sekolah negeri daripada swasta kan kebanyakan pasti faktor biaya aja. Nah misalnya kalau dia udah biaya sangat terbatas tapi nggak bisa dapat negeri karena sistem ini, solusinya apakah memaksakan tetap ke swasta atau gimana ya sebaiknya? Jadi mungkin ke depan nih yang perlu diperbaiki mindset adalah mindset dari para orang tua. Orang tua nih sudah harus menyiapkan plan A, plan B. Betul. Plan A tentu cita-cita negeri. Orang tua juga harus paham bahwa kuota negeri itu terbatas. Anggap jumlah lulusan SMP 50.000, mungkin yang bisa tertampung di negeri mungkin cuma 20.000. 30.000 ini nggak bisa. Karena kita kan bukan negara komunis. Kalau kita negara komunis, kita bisa negeriin semua gitu loh. Karena niki negara republik harus ada swasta. Nah, makin kemarin tiang sudah panggil yang namanya BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Tiang panggil yang seluruh Bali. Menekan harga gitu maksudnya. Tiang dapat laporan sampai tahun niki kemarin tiang rapatkan sudah 27 sekolah swasta di Bali tutup nggak dapat siswa.
Oh. 27 sekolah Sampai tutup gara-gara nggak dapat siswa. Gara-gara sistem zonasi atau apa? Karena si pemerintah ini terus-terusan membangun SMA dan SMK negeri. Oh. Ini misalkan satu desa. Dulu sih di desa gugusan desa ini ada satu sekolah swasta. Ya, misalkan anggap Pegri gitu nih, atau yang zaman dulu kan terkenal Saraswati yang di mana-mana. Ini ada sekolah swasta A. Sekarang demi populer, si wakil rakyat ini dia bangunlah sekolah negeri di sana. Otomatis kan namanya orang desa kan pinginnya ke negeri terutama. Ya. Makanya mungkin sekolah-sekolah negeri di luar Denpasar dan Badung, yang bicara luar Denpasar dan Badung, kalau Denpasar Badung sekolah swasta hidup, siswanya ratusan. Di luar niki, Jembrane, Beleleng, Tabanan, itu sudah mengap-mengap nggak dapat siswa. Makanya salah satu rekomendasi saya, moratorium sekolah negeri. Stop bangun SMA dan SMK negeri. Jadi jangan sampai kita mengkhianati sekolah swasta. Niki sekolah swasta ini pedalem. Ada sekolah swasta yang didirikan jauh sebelum Republik Indonesia ada loh. Ada sekolah swasta yang didirikan oleh para veteran. Menten sekolah swasta nih ke yang didirikan oleh pejuang-pejuang. Makin nggak laku nih ke sekolah. Kita kalau mau benar-benar gubernur, bupati, wali kotanya jas merah Bung Karno, jangan sesekali meninggalkan sejarah. Kita kan harus mimpin juga sekolah swasta. Jadi pemimpin kan bukan mimpin sekolah negeri aja. Sekolah swasta pun sejarahnya. Coba kalau ada sekolah swasta tutup, besok si anak mau legalisir ijazah pergi kemana? Tutup niki. Itu yang membuat tiang tegas manten SMA SMK negeri jangan ngambil siswa di luar jumlah maksimal dapodik. Nike mantan kunci. Makanya tiang butuh bantuan jaksa sama polisi. Bahkan tiang dengar juga dari live-nya Haji ini tuh, sekolah swasta jadikan tempat persinggahan sementara. Oh ada. Oh nggak dapat gini swasta dulu 3 bulan pindah lagi ke negeri. Ada yang lebih ekstrim. Ada yang ekstrim. Ada temuan di Tampak Siring, menten sekolah pariwisata swasta. Namanya SMK Trisakti. Sebelahnya ada sekolah SMK 1 ya. SMK 1 Tampak Siring, itu pariwisata. Tahun lalu sekolah swasta ini dapat lebih dari 50 siswa, 70 tapi 80. Bapak pejabat sekolah yayasan swasta ini lapor ke tiang, kan tiang tedun mereka. Saya kunjungan liatin, sekolahnya bagus. Fasilitasnya bagus. Gurunya bagus. Laporlah ke tiang. Ada oknum di SMK ini, niki sampun selesai MPLS niki. MPLS lagi berlangsung, itu nelponin siswa swasta, ditelepon dipindah negeri. Pembajakan niki. Itu kasus pertama. Yang kasus kedua, ada anak sudah daftar di sekolah swasta, sampun bayar uang pendaftaran, bahkan sudah ikut MPLS, sudah ikut ospek istilahnya. Dibukalah pintu SMA negeri, buka lagi. Berduyun-duyun pindah sana. Sampai di demo, sampai duitnya sudah bayar. Udah bayar, bahkan mereka nggak mau ngambil nggak apa-apa, tapi mereka butuh surat keterangan. Jadi sampai kepala sekolah swasta dibentak-bentak sama guru, sama orang tua muridnya. Karena harus membuat surat pernyataan bahwa benar anak saya memang tidak terdaftar di sekolah ini. Dapodik kan satu data di kementerian. Oh jahat. Ini jahat ini dalam artian ini orang-orang yang terlibat mafia-mafia masalah sekolah PPDB niki, mereka menyakiti sekolah swasta. Bayangkan menten guru-guru swasta niki kan dibayar nggak nyampe 1 juta. Menten yayasan, menten orang-orang tua yang ngelapor ke tiang niki lingsir-lingsir. Ji, tolong bantu sekolah tiang mau tutup. Contoh misalkan di mana tuh? Di Petang, saya mau rapatkan besok itu. Ditaruh nggak dapat siswa sekolah Hindu. Petang nih sekarang cuma dapat siswa cuma turun lebih dari 70% karena SMP-nya ke pariwisata. Padahal ini sekolah pertanian loh Petang itu. Saya mau panggil semua kepala sekolah SMP itu. It's not nice ya. Jadi niki kok serba negeri minded dan orang-orang kaya yang merasa mampu gitu loh ya.
Kenapa nggak sekolahkan anaknya ke swasta kan? Biarkan di negeri ini orang miskin. Apa mungkin nggak semua, kebanyakan sekolah swasta itu memang kurang bagus melahirkan lulusannya nih Oh enggak, kalau menurut Tiang tidak setuju dengan pernyataan banyak orang seperti itu karena ada yang namanya akreditasi. Oh. Jadi sekolah swasta, misalkan anggap akreditasinya baik, ada SMA negeri akreditasinya baik atau unggul, itu sejajar menurut undang-undang loh. Jadi kalau sudah swasta sama negeri sama-sama baik-baik ini Ki, nggak boleh diskriminasi. Jadi SMA negeri nggak boleh mengaku dirinya paling bagus. Iya. Kalau nggak gitu digugat sekolah negeri itu. Memang merubah mindset itu memang lama nih kok kayaknya ya. Itu tugas. Dari zaman Tiang SMP dulu gitu. Pokoknya negeri, kalau swasta ceklek gitu. Enggak, sampun. Apalagi dengan ada sosial media. Makanya mungkin Tiang, tugas Tiang nih ke membina. Dia minimal 5 tahun ke depan kita balikkan keadaan. Pertama perjuangan Tiang dengan Pak Menteri, apakah nanti dengan Presiden baru. Saya harap sih tahun depan sudah diganti zonasi nih Kak. Ya perjuangan kita dengan Menteri yang baru, dengan Presiden yang baru, batalkan atau ganti zonasi. Ini ke akar masalahnya itu di Bali. Yang nomor 2, perjuangan Tiang membalikkan bahwa sekolah swasta itu kualitasnya jauh lebih bagus dibanding sekolah negeri. Itu tugas Tiang gitu. Nanti Tiang akan edukasi. Makanya mungkin di sosmed kalau ada sekolah swasta punya Instagram, Facebook, TikTok, selalu kalau Tiang kunjungan selalu Tiang kasih gitu. Push prestasi. Pakai yang modern-modern, jangan jadul-jadul. Tunjukkan prestasi sekolah swasta. Karena anak sekarang kan ngelihatnya kan di sosmed. Betul. Bukan ngelihat baliho lagi kan begitu. Itu kan Tiang bina semua. Ya yang negeri ini mau ada murid nggak ada murid pasti dapat uang dari pemerintah. Guru-gurunya pasti dibayar. Jadi sebenarnya jadi kepala sekolah negeri kan nggak perlu capek-capek promosi. Iya. Kasihan yang swasta. Lagi program mulai tahun ini Tiang hajar semuanya. Sampai berikutnya, negeri harus aman dan guru-guru di negeri ini kasih kenyamanan. Kasihan nih guru-guru nih. Kalau Tiang jadi guru lebih baik saya ngajar 300 orang, 10 kelas, 1 kelas 30, efektif, 2 arah, ya, kemudian nyaman dibanding saya harus ngajar 600. Betul. Bener nggak? Kasihan guru-guru, makanya banyak juga mungkin guru-guru nggak berani bicara, tapi diam-diam semua lapor ke Tiang. Ya, jadi udahlah Tiang bantu semuanya, ya. Dan saya pesankan ya kepala sekolah, jangan mau jadi tameng lah gitu. Saya kan curiganya nih ada yang mungkin jadi kepala sekolah karena dia nyogok, atau ada memang disuruh nyetor. Bisa jadi kan. Ya sama misalkan sama menteri di zaman-zaman dulu sebelum Jokowi kan santer terdengar itu. Saya jadiin kamu menteri, tapi kengken deh caranya biar tiap bulan biar ada 50 M. Kan bisa jadi. Iya. Nanti mereka sampun ini kan pakai wisuda, pakai toga. Kemarin ada dengar orang tua siswa curhat begini, artinya dia di orang tua siswa itu dirapatkan oleh sekolah bahwa sekolah akan bahwa orang tua siswa diberikan pilihan mau sekolah yang beliin baju atau untuk anak-anak apa ibu atau bapak ibu yang beli sendiri gitu. Itu drama formalitas. Anaknya udah minta duit, Pak, bayar baju loh. Orang baru kemarin diminta pilihan kok sudah ada baju sekarang. Itu bisnis lagi itu. Banyak memang gitu, biasa itu drama itu. Jadi kan dengan bumbu-bumbu. Saya tahu lah kayak ada pemain-pemainnya, saya tahu lah. Jadi dalam artian mungkin kan mereka sampaikan ya kalau orang tua boleh beli baju. Ya silahkan sendiri-sendiri. Yang kedua ada yang mau dipesankan sekolah, tapi jangan lupa loh di kelas itu ada pembulian. Misalkan masalah baju, masalah study tour. Betul. Kenapa Tiang menolak study tour?
Ngapain sih siswa mau tamat harus keluar uang jutaan untuk pergi ke Jawa cuman study tour? Tamasya gitu ya. Tamasya. Mungkin study tournya studinya 20%. Masuk kampusnya 20%, sisanya jalan-jalan sama belanja. Ya. Belum lagi beberapa sebelum pandemi parah nih sampai naik pesawat. Wih. Ya, study tour naik pesawat ini. Pulangnya naik bis atau PP. Ada yang sampai ke ASEAN, ke Malaysia, Singapura. Bisa bayangkan nggak contoh Niki? Kenapa terjadi pembulian? Nih pengumuman. Study tour. Isi formulir ikut atau tidak. Nih, ada yang nulis tidak ikut. Biasanya yang tidak ikut ini ada beberapa sekolah yang wajib dia bayar setengah. Oh betul. Itu bisa pungli. Tiang cuma nunggu aja. Ada nggak surat yang menyampaikan kalau nggak ikut study tour itu akan bayar setengah atau bayar full. Itu bahaya itu. Sampai saya itu temukan dari dulu ke pungli itu, ke sabar pungli itu. Itu zaman yang SD SMP itu wadah begitu tuh. Makanya terpaksa harus ikut. Sekarang masuk kelas, diumumkan sama ketua kelas. Ketua-ketua kelas sudah disetting lah sama panitia guru. Pokoknya kamu harus bujuk gimana teman kamu ikut bagaimana. Bayangkan dari 30 orang di dalam kelas, anggap yang ikut 20. Ya. Kalau saya jadi guru dan pendidik, saya pasti akan bisa melihat kesedihan 10 anak ini nggak bisa bayar 3 juta, 4 juta. Ya. Sedangkan memeknya cuma dagang canang. Betul. Apa nggak tertekan nih anak-anak ini? Setiap hari diumumkan. Yang mau ikut kumpul formulir. Yang mau ikut segera daftar. Bayangkan si anak nih psikologisnya dia kan mengkerut. Iya. Makanya dia nangis-nangis sama orang tuanya. Pinjam uang sana sini demi ikut. Kalaupun ikut nggak pakai bekal. Ini juga anak-anak yang sok kaya ini, panak nih pejabat kayak bagaimana. Dia nggak punya satu tepa selira. Pembulian tuh banyak loh sesama siswa. Ya. Apalagi kalau sekolah-sekolah negeri di Denpasar, di Badung, itu kan ada grup geng orang kaya. Ada geng sosialita. Ada geng yang pakai motor 50 juta. Ya, betul. Kalau tiang tuh saya lihat orang miskin mantan bagaimana misalkan kalau anak saya dia cuma dapat bekal 20.000 bawa nasi rantang disuruh bayar 4 juta. Kalau nggak dibully. Bulan Juni study tour diumumkan dari bulan Maret. 3 bulan pembulian itu. Gila. Bener kan? Nggak usah. Lebih baik uangnya simpen buat kuliah. Itu kalau visi saya begitu. Dan sebenarnya negara harus hadir di sana. Makanya AWK nggak bisa diem. Terserah orang bilang tiang pencitraan. Tapi setidaknya ketika saya speak up, sampai ada sekolah yang batalkan itu wisuda, toga yang 500.000, ada sekolah yang batalkan prom night, ada sekolah yang batalkan study tour. Saya anggap perjuangan tiang berhasil. Ya. Karena kaum bawah kan merasakan. Ya, makanya ya Semeton Bali ya jangan, yang punya anak sekolah jangan malu untuk bicara loh. Oke. Speak up aja. Siap. Gitu. Dan nggak ada undang-undang kok harus anak itu harus kesana tamat, itu nggak ada. Yang sekarang yang perlu tiang urus adalah Niki terbaru lagi setelah MPLS Niki, anak-anak yang ijazahnya masih ditahan di sekolah karena nggak bisa bayar, nggak bisa melunasin tunggaan-tunggaan. Tunggaan itu ya. Banyak ini. Banyak ya gitu. Banyak sekali. Wow, kalau saya mau tunggaan apa ini? SPP atau SPP ujian semua. Gila. Jumlahnya jutaan. Ada 2 kemungkinan. Siswanya bengkung, dikasih uang sama orang tuanya tapi nggak dibayar. Makanya tiang dorong sekolah negeri swasta harus pakai online, pakai banking. Kadang-kadang kan dikasih uang cash nih. Nih bayar sata. Nyampe sekolah, dia setelah pulang sekolah dia cari arak, dia ngerokok, bisa jadi. Betul. Ada anak ngutangnya sampai 15 juta. Itu di Gianyar tuh ada. Saya dikasih daftarnya. Tiang datengin tuh sekolah itu,
yayasannya bilang J niki jumlah siswanya, J niki yang nggak bayar sampai 0,5 M loh. Gila. Kasian. 0,5 M Total utang. satu angkatan. Gila. Dan si anak ini nggak apa-apa. Mereka kok nggak punya tanggung jawab untuk ngambil ijazahnya. Jadi makanya di sekolah swasta dan negeri juga ada. Itu mereka tuh ijazah asli numpuk banyak mungkin. Gila. Maka tiang lagi cari solusi nih Ki. Apakah diberikan surat keterangan lulus? Kalau kita kasih fotokopinya, fotokopi ijazah SMA, SMK atau SMP-nya, kalau kita kasih ijazahnya manten, nanti dia kan tinggal bisa fotokopi terus, nggak diambil-ambil sampai mati. Semua sudah sakit semua nih. Iya. Wih, parah nih. Parah. Lingkaran gini nih. Lingkaran bukan lingkaran setan lagi. Oke Ji, sukses semua nih Ji. Oke. Dia rasa cukup lah. Puas ini. Mafia dalam bidang pendidikan. Mafia pendidikan nih, mafia PPDB nih. Berarti bisa dibilang ada mafia lah ini. Mafia, PPDB, jelas sudah nih. Mafia PPDB, udah. Boleh. Mafia lah itu. Oke. Ya, langsung karo semua bisa berubah. Ya, makin kalau menten semeton, menten napi yang perlu dibantu. Ya, masih ada waktu. Mau misalkan menten semeton pemirsa Jek Bali belum ketemu anaknya sekolah, butuh rekomendasi tiang untuk dapat keringanan harga di sekolah swasta, datang aja ke kantor tiang di Cok Agung Tresner Non. Ada anak-anaknya yang belum dapat ijazah, ya datang aja ke kantor tiang. Nanti tiang akan berikan surat rekomendasi, Mangde dikasih minimal fotokopi atau minimal dapat surat keterangan lulus sehingga anak-anak itu bisa cari pekerjaan. Nah, nanti tolong janji kalau sudah dapat pekerjaan cicil itu ijazah. Ya, sukses banget. Sukses banget. Om Santi.